Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Den Bagus TV, kali ini kita akan mengulas sejarah salah satu mukjizat Nabi Muhammad ketika hijrah menuju Madinah. Di tengah perjalanan menuju kota Madinah, rombongan Rasulullah melewati sebuah kemah milik seorang wanita tua bernama Ummu Ma'bad di wilayah Qudaid, yaitu wilayah antara Makkah dan Madinah. Saat itu Ummu Ma'bad sedang duduk di dekat rumahnya. Lantaran perbekalan yang minim, rombongan Rasulullah pun singgah ke kemah Ummu Ma'bad. Rasulullah dan sahabatnya ingin membeli daging dan kurma dari Ummu Ma'bad, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saat itu wilayah Qudaid sedang didera musim paceklik. Lalu Rasulullah pun melihat seekor kambing yang ada di dekat kemah Ummu Ma'bad. Rasulullah pun bertanya, "Kambing betina apa ini wahai Ummu Ma'bad?" Ummu Ma'bad pun menjawab, "Kambing betina tua yang sudah ditinggalkan oleh kambing jantan." Rasulullah kembali bertanya, "Apakah ia masih mengeluarkan susu?" Ummu Ma'bad menjawab, "Bahkan ia tak mengandung air susu sama sekali." Lalu Rasulullah meminta izin, "Bolehkah aku memerah air susunya?" Ummu Ma'bad pun menjawab, "Jika engkau merasa bisa memerahnya, maka silakan lakukan." Nabi Muhammad SAW pun mengambil kambing tersebut dan tangannya mengusap kantong susunya dengan menyebut nama Allah. Tiba-tiba kambing itu pun membuka kedua kakinya dan keluarlah air susu dengan derasnya. Kemudian Rasulullah meminta sebuah wadah yang besar, lalu beliau memerasnya hingga penuh. Beliau memberi minum kepada Ummu Ma'bad hingga ia puas. Lalu beliau memberi minum rombongannya hingga mereka pun puas. Setelah itu beliau pun meminumnya. Beliau kemudian memerah susu untuk kedua kalinya hingga wadah tersebut kembali penuh. Lalu susu itu ditinggalkan di tempat Ummu Ma'bad dan beliau pun membaiatnya. Setelah itu rombongan pun berlalu. Tak lama datanglah suami Ummu Ma'bad dengan menggiring kambing yang kurus kering, berjalan sempoyongan karena lemahnya. Setelah melihat susu, ia bertanya keheranan, "Dari mana air susu ini wahai Ummu Ma'bad? Padahal kambing ini sudah lama tidak hamil dan kita pun tidak memiliki persediaan susu di rumah." Ummu Ma'bad pun menjawab, "Demi Allah, bukan karena itu semua. Sesungguhnya seseorang yang penuh berkah telah melewati rumah kita. Sifatnya begini dan begitu." Abu Ma'bad pun berkata, "Ceritakanlah kepadaku tentangnya wahai Ummu Ma'bad." Ummu Ma'bad bertutur, "Aku melihat seorang yang tawadu, wajahnya bersinar berkilauan, baik budi pekertinya, dengan badannya yang tegap, indah dengan bentuk kepala yang pas sesuai dengan bentuk tubuhnya. Ia adalah seorang yang berwajah sangat tampan, matanya elok, hitam dan lebar, dengan alis dan bulu mata lebat nan halus. Suaranya bergema indah berwibawa, panjang lehernya sangat ideal, jenggotnya tumbuh tebal dan jika ia diam, nampaklah kewibawaannya. Jika ia berbicara, nampaklah kehebatannya. Jika dilihat dari kejauhan, ia adalah orang yang paling bagus dan berwibawa. Jika dilihat dari dekat, ia adalah orang yang paling tampan. Bicaranya gamblang, jelas, tidak banyak dan tidak pula sedikit. Nada bicaranya seperti untayan mutiara yang berguguran. Beliau berperawakan sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek. Ia bagaikan sebuah dahan di antara dua dahan. Di antara ketiga orang itu, penampilannya paling bagus dan kedudukannya paling tinggi. Ia memiliki banyak teman yang mengelilinginya. Jika ia berbicara, maka yang lain pun mendengarkannya. Jika ia memerintah, maka mereka segera melaksanakannya. Ia adalah orang yang ditaati, tidak cemberut dan bicaranya tidak sembarangan." Abu Ma'bad berkata, "Demi Allah, ia adalah seorang dari Quraisy yang sedang diperbincangkan di kalangan kami di kota Makkah. Aku ingin menjadi sahabatnya. Sungguh, aku akan melakukannya jika aku bisa menemukan jalan untuk mendapatkannya." Sungguh terperinci sifat-sifat Rasulullah yang dituturkan oleh Ummu Ma'bad. Demikian tadi ulasan sejarah Nabi Muhammad ketika hijrah dan mampir di kemah Ummu Ma'bad. Kita ketemu lagi di liputan sejarah yang akan datang. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.